Salam semuanya, bersama saya Pendeta Esen Tan. Hari ini secara khusus kita membawa tema mempersiapkan diri menghadapi new normal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbincang dengan seorang dokter yang bernama Evan Blue Aditya. Dia seorang tamu yang saya undang secara spesial karena sangat penting kita akan bertanya kepada Dr. Evan seputar COVID-19 supaya kita sebagai umat Tuhan tahu bagaimana menghadapi wabah COVID-19. Sekarang saya akan memperkenalkan Dr. Evan yang dia mengerti pengetahuan secara medis tentang COVID-19 ini. Halo Dr. Evan, apa kabar? Pak Elson, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan ya. Terima kasih atas kesediaan Dr. Evan bisa datang karena kita sebagai umat Tuhan di dalam gereja dan juga banyak umat-umat Tuhan yang secara awam kurang mengerti tentang namanya virus COVID-19 ini. Iya, betul Pak. Apalagi sudah ada mau menjelang untuk new normal ini. Iya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa tanyakan kepada dokter supaya dokter memberikan pandangan secara medis untuk supaya umat Tuhan yang se-Indonesia itu mengerti apa yang harus dipersiapkan, apa yang dia lakukan untuk menghadapi COVID-19 ini untuk menuju ke new normal ini. Iya. Ya dok ya? Iya, baik. Oke, mau minum nggak dok? Oh iya. Ya, silakan dulu ya. Oke, kita tanya dulu. Minum silakan. Silakan dulu. Jadi juga kita tetap harus menggunakan masker nih dimanapun kita berada. Oh, amin. Itu ajukan satu-satu arahan dokter, dimanapun kita berada, kita harus memakai masker. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah yang diterapkan. Pertama saya mau tanya pada dokter, dalam masa PSBB transisi ini, kan banyak jemaat yang sudah boleh bekerja di kantor. Itu ruangan ada AC. Bagaimana menurut pandangan dokter? Ya, jadi pada prinsipnya, apakah kita boleh bekerja di ruangan ber-AC yang tertutup? Begitu ya. Pada prinsipnya itu boleh. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan dari aspek untuk ruangan ini kita harus jaga dari sirkulasinya. Sehingga ruangan ber-AC ini tetap kita harus buka. Seperti contohnya jendelanya itu kita harus buka. Kenapa? Karena supaya mengizinkan udara di dalam ruangan ini dapat bertukar dengan udara di luar. Memang kalau secara penelitian itu belum ada yang mengatakan bahwa di dalam ruangan ber-AC ini akan meningkatkan penyebaran dari COVID-19. Tetapi para ahli meyakini bahwasannya di dalam ruangan yang ber-AC ini itu dapat meningkatkan penyebaran. Sehingga rekomendasinya adalah boleh melakukan kegiatan di dalam ruangan ber-AC, tetapi ingat, harus mempertimbangkan dari sisi sirkulasi udaranya. Itu saja sih. Oke, itu ya. Dr. Evan, kalau gitu kita pakai masker di dalam ruang kerja ini, ya menurut Dr. Evan, itu safe nggak sih? Aman nggak sih? Karena kan pakai masker itu kan ada macam-macam. Ada masker yang dari medis, ada masker yang dari kain. Semua mereka mempunyai masker tentu kan berlainan-lainan. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam ruangan AC, mungkin ada pakai masker ini. Sebenarnya masker itu seberapa proteknya sih untuk kenanya itu COVID ini, 19 ini? Ya, jadi sebetulnya penggunaan masker ini itu sebetulnya untuk mencegah penularan. Karena kita ketahui bahwasannya virus COVID-19 ini dia menular melalui droplet. Kalau kita berbicara tentang droplet, itu adalah suatu cairan yang sebetulnya berasal dari saluran pernafasan kita. Ketika kita berbicara pun, itu dia akan mengeluarkan dalam partikel-partikel kecil. Apalagi kalau waktu kita batuk atau bersin. Nah, jadi penggunaan masker ini, mau masker kain, mau masker yang surgical mask, N95, itu fungsinya ya untuk mencegah penularan itu. Gitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Dok,
Kalau saya menggunakan masker kain saja cukup atau tidak? Apakah saya harus menggunakan masker yang N95 atau masker yang surgical mask gitu? Nah, di sini kita melihat dari kebutuhannya apa. Kalau aktivitasnya itu bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, cukup menggunakan kain saja. Yang penting adalah dia terlindungi dan juga tidak mengeluarkan droplet itu menyebar ke ruangan. Tetapi kalau dia adalah seorang dokter misalkan atau perawat yang berada di lini terdepan, itu harus menggunakan. Kenapa? Sebagai melindungi diri dia juga gitu. Jadi itu ya, kalau kita sebagai biasalah, bukan sebagai medis, itu cukup menggunakan masker kain saja. Tapi kalau kita sebagai tenaga medis harus mengikuti sesuai dengan SOP yang berlaku. Dr. Evan, saya dengar yang terjadi di Wuhan itu ya, orang pakai masker itu ya, yang N95 sampai 3 pun tembus. Nah, dengan masker kain ini, kalau menurut yang saya dengar lagi, salah satu dokter pernah mengatakan itu kainnya pun tidak boleh sama, harus berlapis-lapis. Nah, kalau semua berlapis kan kita aktivitas itu di kantor atau aktivitas yang kita lakukan di luar nggak bisa nafas dok. Nah, waktu nggak bisa nafas kita buka, terus kita bernafas dengan yang udah lama ditutup tuh, akhirnya kita tarik nafas. Bagaimana? Jadinya sesak lah gitu. Nah, sesak ya tuh. Iya. Apa nggak bahaya itu? Iya. Ya, jadi sebetulnya walaupun kita menggunakan masker ya, oksigen itu tetap ada gitu. Memang mungkin kita tidak terbiasa menggunakannya, sehingga rasanya itu tidak sebebas kita itu tidak menggunakan masker. Tapi percayalah bahwa masker yang kita gunakan ini sebetulnya untuk melindungi diri kita. Berapa persen dok itu? Apanya Pak? Untuk protect. Nah, masing-masing beda. Kayak misalkan kita bicara tentang proteksinya ya. Kalau masker kain ya memang tidak sebesar dari yang surgical mask, bahkan yang N95 gitu. Jadi, tetapi kita juga harus mengingat bahwasannya penggunaannya ini untuk apa. Jangan sampai kayak masyarakat umum menggunakan masker yang kain biasa, akibatnya yang surgical mask bahkan yang N95 tuh habis gitu. Oh gitu ya. Karena penggunaan masker surgical mask dan juga N95 untuk yang awam, masyarakat awam, yang non medis itu menjadi percuma. Oh gitu. Gitu. Karena mereka cukup saja menggunakan yang kain sebetulnya. Itu sudah melindungi dia. Kecuali memang untuk medis ya. Betul. Harus pakai N95. Jadi kita mesti melihat dari siapa yang menggunakan dan fungsinya buat apa. Oke gini dok, yang paling seru sekarang adalah kalau suaminya sudah keluar dari rumah untuk bekerja. Iya. Kemudian, nah atau istri pergi bekerja, ya suami istri bekerja. Kan mereka sudah berkumpul dengan sosial yang begitu banyak orang. Betul. Nah mereka pulang, bagaimana mereka tentang untuk kasih sayang keluarganya, ataupun mencium anak dan lain-lainnya. Kira-kira bagaimana ya? Atau tuh suami istri bagaimana untuk punya kasih sayang seperti yang Tuhan ajarkan, mau suami istri harus selalu mengasihi dan lain-lainnya. Mereka pulang, bagaimana sentuhan itu? Apa malah nggak boleh gitu kayak gitu? Nggak boleh, karena gini loh. Biasanya menarik nih. Biasanya gini itu kan orang-orang pulang cium istrinya, cium suaminya. Nah, terus sekarang ini kayak mana? Apa nggak bahaya itu? Atau gini? Kalau mau cium, tapi tes dulu dong. Kan nggak mungkin gitu kan? Iya. Nah itu bagaimana dok? Kalau menurut dokter? Oke, jadi kalau ketika contohnya suami pulang bekerja gitu ya, apakah dia boleh langsung bercumbu dengan istrinya? Ya, cium istrinya dari mana? Segala macam. Nah, itu sebetulnya boleh. Tetapi ingat, ketika dia pulang ke rumah, dia harus cuci tangan terlebih dahulu. Jangan langsung mencumbu istrinya. Cuci tangan, kemudian dia mandi, ganti semua pakaian, bersih semua, silakan bercumbu. Gitu. Atau gitu ya. memberikan kasih sayang yang lainnya gitu. Gitu. Sekarang timbul pertanyaan juga, dok, bagaimana kalau misalkan saya juga ingin mungkin berhubungan secara suami istri gitu, apakah bisa menularkan? Memang kalau kita lihat tetap ada resiko itu. Katanya kan lewat ludah. Ludah juga bisa kan. Nah, tetap ada resiko itu. Tetapi kita yakini kalau misalkan dia sudah menjaga kebersihannya, sudah cuci tangan segala macam, ya itu akan terhindari gitu. Nah, atau gosok gigi dulu, pakai listrik gitu. Iya. Tetapi bagaimana kalau misalkan istri saya atau suami saya ternyata
positif. Nah, ini jadi menarik. Ketika kita ketahui bahwa pasangan kita itu dia positif atau mungkin PDP misalkan, yaitu kita tidak boleh berhubungan dulu, tidak boleh berciuman dan sebagainya gitu. Jadi kita mesti mengetahui batasannya. Selama dia itu sehat, itu boleh. Tapi ingat, harus menjaga kebersihan terlebih dahulu. Persoalannya adalah, dokter, tidak ada yang mengetahui dia sehat atau tidak, karena dia dari luar. Iya. Terus pulang dia nggak tahu dia itu apakah dia kena atau tidak, dia nggak tahu. Seperti udah kebiasaan tradisi di keluarga, dia pulang langsung dia cium istrinya atau istri pulang cium suaminya secara spontan. Nah, berarti itu harus dirubah dong tradisi ini dengan new normal. Itu harus benar-benar tahu kondisi ini bahwa mereka pulang harus benar-benar mandi dulu, cuci muka dulu dan segalanya, baru boleh mereka seperti yang mereka lakukan seperti biasa, ciuman ataupun saling kasih gitu. Betul, karena kita kembali lagi nih, topik kita kan new normal ya. Oke. Kalau normal yang lama, ya itu udah lama. Sekarang kita masuk ke new, suatu hal yang baru. Memang kita perlu adanya suatu pembiasaan diri lagi. Hal-hal yang sifatnya lama, tradisi yang lama, ketika pulang langsung peluk, mencium atau apa, itu mau tidak mau kita harus menggeser itu. Dan kita harus lakukan new normal tadi. Langsung kita pertama ketika ke rumah, kebersihan dijaga, cuci tangan, mandi, pakaian dilepas, ganti yang baru mencium, berpelukan, itu tidak ada masalah gitu. Iya. Pakai alkohol dan segalanya. Iya. Dan juga satu hal lagi, kalau misalkan kita sebagai istri atau sebagai suami merasa, oh saya lagi sakit nih, belum tentu kan dia sakit itu sakit COVID kan. Betul. Tapi saat dia tidak enak badan atau ada flu, di saat itulah baiknya tidak dulu melakukan berjumbu, berpelukan atau berhubungan badan. Kira-kira seperti itu sebetulnya. Termasuk juga mereka berinteraksi dengan anak juga nggak boleh ya? Nggak boleh dulu, mencium atau apa tidak boleh dulu. Satu lagi dok, Iya. yang saya mau tanya gini, sekarang gini, mall sudah buka, restoran sudah buka. Menurut dokter, kebiasaan kita biasanya itu hari Minggu kita ibadah, kan ibadah udah mulai sekarang. Udah boleh diizinkan pemerintah walaupun dengan kapasitasnya itu cuma hanya 50% ya. 20% tadi ya. 20%. Bukan 50%. Bukan 20%. Oke. Jadi mungkin 20%. Nah, sekarang dengan kebiasaan kita, apakah kita dalam kondisi ini biasanya yang sebelum COVID itu pulang gereja kan makan ya bersama keluarga di mall ataupun di kafe. Nah, dengan kondisi sekarang ini konsumsi makanan-makanan di kafe atau makanan di restoran atau makanan di mall, apa yang harus kita jaga supaya kita makan itu safe gitu? Apakah kita duduk sana kita langsung semprot ya? Terus bagaimana? Katanya gini, saya dengar gitu, kata yang pernah dengar, itu kursi kalau ada yang kena COVID, dia naik, kita duduk, kita mau kena. Nah, apalagi sekarang waiters yang di mall itu ya, apakah mereka sudah rapid test atau belum? Nah, saya juga nggak tahu, apa sudah swab test atau belum? Nah, jangan-jangan dia sudah sakit, tapi karena dia masuk, karena dia demi untuk kehidupan sehari-hari, dia nggak ngomong. Nah, dia sajikan kita makan, bagaimana menurut dokter? Jadi inilah suatu sebetulnya kalau kita bilang adalah pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan di segala sektor lah ya. Mau di sektor ibadahan atau di sektor konsumer segala macam itu sudah ada SOP-nya. Nah, ini kembali lagi kepada setiap pengusaha untuk menggalakkan kepatuhan tadi. Ya baiknya mereka harus melakukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Nah, kemudian sekarang terkait dengan bagaimana kalau kita makan di restoran gitu, boleh atau tidak? Kafe, ngobrol. Nah, inilah sebetulnya ya karena kita masih dalam suasana menghadapi pandemi ini ya kita harus keluar itu kalau dibutuhkan saja gitu. Contohnya kalau kita ke mall itu ya hanya untuk restock barang-barang kebutuhan yang sifatnya primer. Itu boleh. Tetapi kalau misalnya kita ke mall hanya untuk nongkrong-nongkrong saja, minum kopi, ngobrol sama teman, itu baiknya tidak dulu. Kenapa? Karena walaupun sudah dikatakan oleh pemerintah kita boleh ke mall atau apa, tapi baiknya tidak dulu. Penularan itu tetap bisa terjadi. Nah, inilah sumbangsi kita sebagai
masyarakat gitu. Kita tetap menjaga physical distancing supaya penularan tadi itu terus berkurang, jangan malah nanti ketika ada new normal ini malah semakin meninggi gitu. Jadi kita harus menjaga diri kita dan kita juga keluar ke rumah, ke mall, belanja jika diperlukan saja yang sifatnya itu primer untuk kebutuhan pokok. Jadi nggak boleh kumpul-kumpul. Iya. Nggak boleh kumpul-kumpul di restoran. Iya. Nggak boleh lagi gitu. Tidak boleh gitu. Saya duduk kafe sama teman ngobrol gitu. Iya, baiknya itu ditunda dulu gitu. Karena dengar-dengar karena sekarang masih tinggi ya COVID-nya. Iya, kalau kita lihat sekarang ini untuk grafiknya itu masih dalam nanjak ke atas gitu. Kalau kita sebut itu sebagai grafik eksponensial. Dan ini dia belum mengalami namanya penurunan. Gitu. Jadi sebetulnya ini masih dalam suatu proses di mana angka-angka kejadian ini juga meningkat gitu. Masih ada peningkatan. Nah, tetapi dengan adanya new normal ini kan diharapkan ya segala aktivitas mungkin dari segi sektor perdagangan atau apa dapat berjalan gitu. Tapi pada prinsipnya ya tetap kita berpandangan bahwa harus tetap menjaga protokol-protokol kesehatan, physical distancing dan sebagainya. Itu kunci utama di situ. Itu sangat kelihatannya kita punya masyarakat kita kelihatannya sangat sulit melakukan itu karena kebiasaan dari waktu ke waktu yang sudah kebiasaan kita dengan adanya COVID ini untuk mereka merubah atau namanya dengan hidup baru ini tentu mereka sangat sulit untuk mengikutinya. Kita lihat aja sekarang ya, kita lihat di waktu kita adanya PSBB, mereka juga masih lakukan dimanapun mereka juga kumpul dan lainnya ya, benar. Betul. Nah sekarang yang kita mau tanya dokter lagi, oke, begitu kita hanya memberi makanan yang secukupnya kita bawa pulang, oke? Iya. Nah kemudian mungkin juga ada yang merasa oke lah saya nggak usah ke mall karena saya nggak ada kepentingan kecuali kepentingan lainnya. Saya di rumah, saya pesan online. Nah terus bagaimana? Karena dengan online pun bisa itu makanan bisa masuk ke dalam. Menurut dokter kira-kira apa yang harus jaga dengan makanan yang kita pesan online sampai ke tempat kita? Apakah harus disemprot dulu ya dengan alkohol? Nah atau bagaimana? Alkohol kalau disemprot makanan apa makanan nggak bahaya? Iya, itu juga menarik sekali nih ya. Karena kan kita juga berpikir, aduh kalau keluar rumah juga nggak bisa. Mau nggak mau kan kita mesti order ya, online lah gitu ya. Jadi ketika kita pesan online gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tetap diri kita dengan driver ya, itu pasti menjaga physical distancing lah, menjaga jarak juga. Dengan cara apa? Contohnya kalau misalkan di rumahnya ada pagar, ya mungkin minta tolong ke yang bersangkutan driver itu, tolong dong diletakkan, digantunglah di depan. Nah setelah itu kita baru ambil, itu salah satu jalan keluarnya lah dengan cara itu. Yang kedua, ketika kita sudah memegang nih ke dalam rumah kan, ya sebetulnya sih kalau kita mesti semprot atau apa, alkohol nggak perlu gitu. Kita buka saja bungkusnya, setelah itu kan ada tuh kemasan makanannya, kita ambil, setelah itu kita cuci tangan dulu. Nah, bisa nggak virus itu masuk ke makanan waktu dia naik motor jalan tuh? Nah, kalau penelitiannya apakah bisa virus ini menularkan melalui makanan? Itu bisa. Tetapi ketika makanan ini dimasak dengan matang, maka kemungkinan untuk menularkan itu akan lebih rendah gitu. Maka dari itu saya menyarankan kalau kita memesan makanan ya pesanlah makanan yang memang sudah matang, jangan makanan yang mentah. Karena kalau makanan mentah ini dia akan meningkatkan jadinya penularan gitu. Dan juga kita juga harus memesan juga di restoran-restoran yang kita percayai. Secara apa? Secara higienitasnya. Ya yang kita ketahui lah gitu. Jangan sampai kita memesan makanan yang ternyata cara penyajiannya itu kotor. Nah ini yang kita harus hindari. Begitu ya. Iya. Nah, bisa nggak Dokter Evan kasih arahan ya? Karena mungkin banyak juga jemaat yang dikasih Tuhan, mereka tentang pandemi COVID-19 ini atau virus ini, mungkin ada yang mengerti, ada yang masih awam. Sebenarnya seberapa bahaya dengan kondisi COVID ini
untuk kemudian kedua, bagaimana kita menjaga diri agar kita tidak tertular oleh COVID-19 ini. Bisa nggak Pak Ivan kasih arahan kepada jemaat? Dikasih Iya. Tuhan. Jadi kalau untuk arahan kita menghadapi COVID ini adalah yang pertama kita mesti tahu, ibarat kata kalau kita perang ya Pak ya. Kalau perang itu kan misalkan tentara melawan tentara kan. Nah kita ini sebetulnya adalah sel-sel imunitas kita nih. Imunitas kita, kekebalan tubuh kita yang melawan penyakit ini, penyakit COVID gitu. Sehingga yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menjaga imun kita tetap baik gitu. Dengan cara apa? Yang pertama, makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga atau aktivitas fisik yang baik gitu. Tetapi juga perlu diingat bahwasannya penyakit COVID ini tuh sangat menyebabkan gejala yang mungkin lebih berat ketika terkena ke orang yang mempunyai namanya komorbid, penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu adalah penyakit yang ada gitu Mbak dari dia. Contohnya seperti diabetes mellitus atau gula, terus tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi komorbid ini itu membuat manifestasi atau gejala dari penyakit ini semakin berat. Oh gitu ya Dok ya. Dan juga perlu diingat untuk orang yang berusia di atas 45 tahun yang udah usia lanjut dan juga mungkin di bawah 18 tahun itu juga harus ekstra hati-hati. Sehingga mereka-mereka ini juga kalau misalkan nggak perlu keluar rumah ya jangan keluar rumah lah gitu. Oh gitu ya. Jaga diri. Dan pada prinsipnya dari semua itu adalah dia harus melakukan yang namanya physical distancing, jaga jarak, gitu. Sehingga penularan ini juga tidak makin merajalela gitu. Dan juga harus bisa menerapkan namanya pola hidup bersih dan sehat gitu. Rajin-rajinlah cuci tangan. Sebenarnya itu sih simple. Gitu. Nah, apakah dengan konsumsi vitamin katanya untuk supaya antibodi kita kuat, imun kita kuat, saya olahraga ya. Terus selain cuci tangan, ya selain juga kita selalu menjaga kebersihan. Nah, harus konsumsi vitamin. Katanya vitamin yang paling bisa membuat imunnya untuk kebal sama virus ini, yaitu pakai vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Bagaimana menurut pandangan dokter? Ya, jadi kalau kita bicara tentang konsumsi vitamin untuk meningkatkan imunitas, itu baik sekali. Gitu. Oh gitu ya. Jadi dianjurkan memang kita harus mengkonsumsi vitamin yang cukup. Gitu. Kalau kita bicara tentang vitamin kan sebetulnya itu merupakan suatu suplemen ya. Di dalam bahan makanan kita sebenarnya sudah terkandung gitu, tapi apakah cukup atau tidak? Nah permasalahan adalah ketika seorang ini mau memasukkan kembali atau mengkonsumsi vitamin tambahan itu boleh. Dan terutama kalau yang dilihat dari penelitian itu vitamin D itu cukup baik. Berapa sih minimal orang minum vitamin D yang kalau punya namanya 1000-2000 itu dosisnya? Iya. Kalau secara dosis masing-masing orang berbeda-beda ya. Oh gitu ya. Tapi pada prinsipnya ya kita ngambilnya juga jangan terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi misalkan 2000 juga tidak akan berfungsi buat kita karena akan terbuang. Jadi yang penting secukupnya aja gitu. Kayak vitamin C juga cukuplah 250 mg gitu. Kalau umpamanya kan vitamin kan nggak semuanya orang mampu beli. Iya betul. Kalau nggak mau beli berarti vitamin C banyak minum buah-buah yang menyambung vitamin C. Iya. Atau vitamin D katanya banyak jemur ya. Iya. Terus vitamin E itu kira-kira apa ya? Iya, jadi sebetulnya banyak sekali bahan makanan yang mengandung banyak vitamin ya. Contohnya kayak buah-buahan gitu ya. Kayak buah jeruk itu mengandung vitamin C banyak. Kemudian lain sebagainya lah. Dan kemudian ketika seseorang itu berjemur ya, itu juga dia bisa meningkatkan tuh. Iya, karena itu salah satu faktor sinar matahari itu sebagai pembentuk dari vitamin D itu sendiri. Gitu. Gini dok, sekarang gini ya, kalau misalnya kan kita kan takut sekarang ke rumah sakit. Iya. Ya kalau si krim itu pasti bahaya katanya ya kalau rumah sakit. Nah menurut dokter Ivan, kondisi sekarang ini ketika seseorang yang tidak mengalami atau tidak terinfeksi dengan COVID, ketika dia sakit demam atau sakit batuk biasa atau sakit sesuatu, nah dia harus kemana? Apakah ke rumah sakit atau dia tidak ke rumah sakit hanya beli obat di apotik atau melalui dokter yang ada di aplikasi? Iya. Menurut dokter bagaimana?
Jadi pada prinsipnya orang-orang yang ke rumah sakit itu yang mana sih, gitu kan ya? Orang-orang ke rumah sakit itu adalah yang memang memiliki gejala atau suatu penyakit yang mengancam jiwa. Contohnya penyakit jantung, nah itu dia harus ke rumah sakit gitu. Jangan sampai karena takut COVID akibatnya nggak ke rumah sakit. Intinya sih segala sesuatu yang bersifat gawat lah. Nah sekarang kalau misalkan hanya orang-orang yang sifatnya itu gejalanya batuk pilek biasa, perlu kan ke rumah sakit? Kalau saya bilang sih tidak perlu gitu. Yang penting dia minum saja obat-obat cukup aja, macam cukup gitu. Ya, tapi betul. kalau statusnya dia itu gejalanya itu berat, mengancam jiwa, perlu dia ke rumah sakit. Dan satu lagi catatannya, ketika kita tahu yang namanya anak kan itu perlu melakukan imunisasi dasar. Nah ini gimana nih? Nah kita tetap harus ingat bahwa kalau kita tidak memberikan imunisasi kepada anak yang dasar itu, akibatnya apa? Malah COVID-nya masih ada, muncul lagi nih yang baru-baru lagi nih akibat tidak diberikan imunisasi kayak campak dan sebagainya. Jadi pada anak yang memang masih harus melakukan imunisasi dasar itu tetap boleh ke rumah sakit ataupun ke klinik gitu. Yang penting itu harus lengkap, begitu. Begitu ya Dok ya. Nah sekarang ada pertanyaan sekarang yang lebih kita ke arah rohani Dok. Ya, katanya ibadah boleh. Menurut Dokter Ivan, apakah dengan saat ini aman nggak kita beribadah? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari pemerintah pun kan sudah membuat suatu kebijakan peraturan dari Kementerian Agama juga sudah memberikan satu di dalam situ 20% ya itu kapasitas maksimal dan tidak boleh mencapai lebih dari 30 orang. Gitu. Nanti boleh dilihat kembali di dalam peraturannya gitu. Nah, dan juga di dalam peraturan itu juga dituliskan bahwa kita harus melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah aman dilakukan? Gitu. Nah, selama kita melakukan yang namanya physical distancing, terus juga lakukan protokol kesehatan dan segala peraturan itu juga dipenuhi, maka ini akan mengurangi angka atau kemungkinan terjadinya penularan di dalam rumah ibadah. Tapi pertanyaannya, apakah bisa rumah ibadah ini menjadi sumber penularan? Bisa. Gitu. Tapi ini bisa diminimalisir dengan tadi mengikuti protokol kesehatan dan peraturan yang ada. Gitu. Sekarang juga muncul juga satu topik juga nih Pak. Gimana kalau misalkan orang ini mau dibaptis atau apa? Nah, maksudnya dibaptis, pemberkatan, pernikahan. Terus kemudian ada yang mengalami itu adalah meninggal di rumah duka. Nah, bagaimana? Aman nggak saya sebagai pendeta untuk ke sana untuk baptis? Kita harus ke kolam air ya. Selam gitu selam. ya. Nah, terus tapi ada yang percik, ada yang siram, bermacam-macam lah. Itu cara liturginya. Kemudian pemberkatan pernikahan kita kan pegang, benar. Kemudian di tempat rumah duka ya. Nah, bagaimana? Apakah kita jadi pendeta itu atau jemaat yang bisa berkunjung ke rumah duka atau perkumpulan? Menurut dokter gimana? Nah, kalau ini memang agak bersinggungan dengan agama ya. Kita ambil contoh kayak misalkan pembaptisan lah gitu. Yang saya ketahui sih kalau baptis itu kan ada baptis percik, terus baptis selam, terus juga di apa tuh Pak? Yang diberikan tumpuan gitu ya, saja. Yang penting yang sekarang yang paling sering lakukan adalah baptis selam. Nah, itu di air kolam renang. Bagaimana itu bahaya kolam renang itu? Nah, kalau saya sih meyakini memang kalau di kolam renang itu ada kaporit ya istilah kata ya. Tetapi namanya orang kan tadi kita tahu bahwa virus ini menularkan melalui droplet atau cairan tubuh yang berasal dari saluran nafas. Nah, apakah itu menjamin kaporit itu cukup membunuh tadi droplet itu? Kita ketahui kan pastinya ada suatu droplet ini bisa dilawan oleh kaporit ini ada waktunya. Kalau waktunya singkat gimana nih? Bisa gak? Takutnya itu tidak mencukupi. Sehingga kalau dari saya memang belum ada ya peraturan kayak semacam percobaannya atau penelitian tentang itu. Tetapi ya baiknya kita tidak melakukan itu. Mungkin bisa diambil alternatif baptis yang lain. Ya baptis. Contohnya dengan percik gitu kan. Atau baptis siram gitu ya. Iya, tapi ingat. Yang penting tidak bersentuhan dengan yang bersangkutan. Tetap melakukan physical distancing. Itu kuncinya. Gitu ya. Iya. Terima kasih Dok. Nah, ada satu pertanyaan lagi sekarang yang lagi seru adalah untuk anak-anak muda. Nah, saya dengar dari anak saya,
Dia bilang, Dedi, kalau kita setelah ini ada PBS transisi ini sudah buka mall, sudah buka semuanya, bagi kita nggak ada masalah. Kita udah langsung bebas. Nggak seperti Dedi yang usia yang udah 50 ke atas, takut dah banyak gosip ini lah, banyak hoax ini lah. Kita enggak. Kita udah berkumpul, kita sudah melakukan aktivitas. Nah, saya dengar bahwa di Italia, bahwa saya anak muda banyak yang mengalami kematian atau meninggal ya. Nah, menurut dokter sebenarnya anak muda itu memang kuat, dia punya imunnya, metabolisme untuk hadapi semua ini. Dan mereka juga untuk pakai masker juga ya ogah-ogahnya, karena pakai nggak pakai, apalagi masker kan punya waktu ya yang dikasih ataupun berapa jam kan. Nggak nyaman lah gitu nyaman. intinya atau ya. nggak dipakai berapa jam harus ganti. Iya, betul. Nah, mereka kadang-kadang juga saya lihat nggak pernah ganti-ganti juga ada gitu kan. Iya. Itu gimana? Iya. Ya, jadi kalau pertanyaannya itu apakah yang usia muda itu lebih aman dari COVID? Ya sebetulnya kalau usia muda kan dia, kalau yang sehat ya, kita bicara yang sehat itu. Imunitas seseorang yang masih muda itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan yang sudah usia lanjut gitu. Atau yang mungkin usianya masih kecil gitu ya. Jadi kalau imunitasnya ini tinggi ya maka seharusnya kan kalau misalkan ada suatu virus COVID ini ya dia lebih aman. Tetapi masalahnya ketika yang muda-muda ini mungkin bandel tadi ya. Saya kan masih muda, mendingan saya keluar aja nggak ada masalah kok, aman. Nah tapi kan dia dengan dia itu sering keluar rumah, maka paparan dia untuk bersentuhan misalkan dengan droplet-droplet dari virus itu kan semakin tinggi. Maka kan kena lagi ya satu saat dia bisa sakit juga. Bisa juga dia bawa virus pulang ke rumah kan? Betul. Bahaya. Jadi janganlah kita itu sebagai anak muda itu juga egois gitu. Kita mementingkan kepentingan kita sendiri, kita senang-senang di luar, ke dalam rumah malah menularkan orang tua kita atau kakek dan sebagainya. Nah inilah kalau saya lihat itu yang terjadi juga di Italia. Malah kok kalau dilihat tuh yang usia muda ya juga tinggi gitu. Ya mungkin dari situ juga mereka berpikiran mungkin ya karena saya masih muda, susahlah untuk terkena. Betul. Akibatnya keluar rumah, akibatnya ya udah angka-angka yang usianya masih muda ini juga tinggi. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk COVID-19 ini, virus ini, sebenarnya kalau dia kondisi seperti apa yang disarankan oleh Dr. Ivan, kelihatannya memang semua tergantung pada diri sendiri ya. Diri sendiri. Nah, untuk mempengertikan pada anak muda itu pun tidak gampang. Ya. Jadi memang harus ada kesadaran yang cukup tinggi ya untuk menghadapi ini. Nah, yang terakhir, Dr. Ivan, dalam 12 jam ini saya mendapat dari suatu berita dari BBC News ya tentang obat yang namanya dexamethasone ya. Dexamethasone. Dexamethasone ya. Katanya ini adalah obat yang murah yang bisa mengurangi resiko kematian pada COVID-19. Apakah benar menurut dokter? Nah, saya udah WeChat ataupun saya ada WA kepada dokter Singapura. Dia katakan ini adalah steroid. Nah, jadi menurut dokter, kira-kira pandangan dokter bagaimana tentang obat ini? Ya, jadi kan sebetulnya karena ini kan suatu pandemi ya. Setiap negara juga mengalami masalah yang sama. Sehingga sampai sekarang itu kita juga masih mencari kira-kira obat apakah yang efektif untuk menghadapi virus ini gitu. Bahwasanya tadi dikatakan dari BBC gitu ya, ada obat dexamethasone dapat menurunkan resiko kematian tadi ya. Iya betul. Nah itu bisa saja gitu, karena kalau kita lihat dexamethasone ini kan suatu antiinflamasi ya, steroid gitu. Yang mungkin kalau kita perhatikan dari fungsinya ya itu untuk mengurangi peradangan gitu. Kita ketahui kalau pada pasien COVID kan di dalam paru-parunya itu kan terbentuk banyaknya riak-riak lah kalau bahasa awamnya. Nah ini mengurangi itu, kemudian ke arah sana gitu. Tapi pada prinsipnya sekarang ini seluruh dunia itu sedang mencari bagaimana sih yang paling efektif untuk menghadapi COVID ini. Tapi perlu dicatat bahwa sampai sekarang ini kan masih belum ada ya antivirusnya gitu. Dan juga kalau kita lihat sebetulnya tahun 1920 juga 1918 ya, itu juga terjadi flu yang sama gitu. Saya dengar sampai
gelombang pertama 50 juta orang, gelombang Iya. kedua sampai 100 juta orang meninggal. Waktu tapi Iya. itu belum begitu canggih seperti teknologi sekarang. Nah, itu dia. Kalau zaman dulu mungkin kita lebih menekankan pada prinsip herd immunity. Betul. Herd immunity itu apa sih? Itu adalah kekebalan kelompok. Jadi ketika sudah banyak nih orang-orang yang terkena, yang terpapar, itu baru bisa mengalami penurunan. Nah, tetapi dengan kemajuan ilmu teknologi kita ini, maka kita sih mempunyai suatu optimisme lah, bahwasanya vaksin ini kita bisa temukan dalam waktu yang lebih cepat gitu. Jadi jangan sampai menunggu banyak yang terkena baru akibatnya hilang. Gitu. Tapi Jadi kelihatannya itu bahwa untuk sebelum ada obat untuk penangkalnya, Iya, berarti ini semua kita harus selalu menjaga diri ya. Yang betul. lebih secara menjaga diri yang lebih mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh medis ya, betul? Medis dan juga dari pemerintah. Dan juga perlu diingat juga, kalau kasusnya itu semakin tinggi, spike-nya semakin tinggi banget, kita juga perlu pikirkan kapasitas rumah sakit bednya itu cukup atau tidak cukup. Jangan sampai kalau kapasitas dari bednya ini tidak mencukupi, pasien yang perlu ditangani itu banyak sekali, akibatnya kewalahan. Akibatnya apa? Banyak angka kematian itu akan semakin tinggi gitu. Jadi sebenarnya itulah kita punya peranan gitu sebagai masyarakat, sebagai umat Kristiani juga harus mengikuti protokol kesehatan itu. Satu pertanyaan terakhir lagi. Sebenarnya udah terakhir tapi satu lagi. Iya. Dokter Ivan sebagai dokter, Iya. takut nggak sih sama COVID-19 ini untuk menghadapi pasien-pasien? Kalau untuk menghadapi pasien ya itu memang sudah pekerjaan ya Pak ya. Tetapi pada prinsipnya ya jangan sampai saya memberikan pelayanan kepada pasien. Karena itu pasien terkena. nggak pernah jujur. Nah itu juga satu kendala juga tuh. Apakah pasien ini katanya gini, ada teman saya juga dokter juga, pasien mau datang, mana rapid test kamu? Tidak dulu sebelum masuk. Bagaimana? Karena rapid test kan benar pasien mampu bayar kan? Betul. Nah, jadi menurut dokter gimana itu? Ya pada prinsipnya kalau saya sih untuk menghadapi pasien ya intinya tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi ya tetap saya juga mengharapkan kepada setiap pasien yang berobat di dokter manapun, ayolah kita jujur membuka diri kita. Kalau memang sakit, bilang sakit. Karena kalau kita sebagai tenaga medis sampai sakit, terus siapa yang merawat? Tidak ada. Ya. Nah iya, jadi kita sama-sama lah. Kami tenaga medis memberikan pelayanan terbaik, dan saya juga meminta masyarakat, kemudian juga pasien-pasien yang sakit apapun, dapat memberikan kita informasi yang sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya. Itu saja sih. Oke. Iya. Kami juga sangat berterima kasih dari semua penjelasan daripada Dr. Ivan Luka Aditya. Bisa saudara-saudari yang dikasih Tuhan untuk merenungkan semua ini. Jadi sebagai arahan atau sarana yang Dr. Ivan ini mengerti tentang sains medis, saya sebagai pendeta hanya sebagai spiritual. Nah, dengan penggabung bicara ini, mungkin kita bisa ambil hikmahnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan menghadapi new normal ini. Nah, untuk penutup, kira-kira apa yang Dr. Ivan bisa memberikan testimoni untuk kepada jemaat-jemaat dikasih Tuhan sebelum kita mengakhiri dengan pembicaraan ini? Ya, jadi pada prinsipnya marilah kita sama-sama sebagai umat Kristiani, sebagai suatu masyarakat Indonesia itu berdampak. Kita memberikan sumbangsi dengan cara apa? Taat kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, melakukan physical distancing, kemudian juga kita harus menjaga higienitas tubuh kita. Kita harus rajin cuci tangan, terus makanan yang bergizi, rajin juga aktivitas fisik, dan juga bila ada suatu penyakit, misalkan kayak diabetes, hipertensi, jantung dan sebagainya, itu juga harus dikontrol. Jangan sampai kita mengabaikan ini juga. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa kita. Jangan sampai stres. Jangan sampai kita ini cemas, saking kecemasan, saking ketakutan, akibatnya ya kita overreacting, kita sangat jadinya tuh ketakutan sekali. Akibatnya kita mau beraktivitas, mau tidur juga susah. Itu salah kuncinya. Dan juga sebagai kita umat Kristiani ya tetap kita kembali kepada firman Tuhan. Amin. Ya, ini yang paling luar biasa. Kembali kepada firman Tuhan. Salah satu untuk membuat kita
bisa taat kepada aturan pemerintah, karena pemerintah pun ada wakil Tuhan. Kita bisa taat kepada semua yang sudah diatur karena kita taat kepada Tuhan. Kalau kita mengerti Tuhan, maka kita bisa melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saudara-saudari kasih Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini atas penjelasan pada Dr. Ivan kepada saudara-saudari, agar ini semua penjelasan ini bisa membawa saudara-saudari untuk mengerti bagaimana menghadapi new normal ini. Supaya kita mempersiapkan supaya saudara terus selalu sehat, sukacita, damai sejahtera, dan diberkati. Dan untuk menjaga semua keluarganya tidak terinfluen atau tidak terinfeksi dengan COVID-19. Kita saling menjaga, saling melindungi, dan juga jemaat-jemaat yang ada di rumah maupun juga yang bisa beribadah, semua harus jujur, kata Dr. Ivan ya. Karena sebagai dokter pun, dia kadang-kadang menghadapi, dia sudah resiko, tapi jemaat juga jujur, kasihan dokter juga kena. Kalau jemaat juga nggak jujur, kasihan pendeta juga banyak yang meninggal ya, saudara kasih Tuhan. Jadi kita saling menjujur, karena kejujuran itulah yang itu adalah hidup takut akan Tuhan. Tidak boleh bohong, karena penyakit ini atau COVID-19 itu bisa menular bukan hanya kepada seseorang, tapi menular kepada orang itu. Terima kasih saudara-saudari yang dikasih Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari dengan rekaman ini bisa membawa saudara-saudari untuk mengerti bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi new normal ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersama saya Pendeta Esen Tan dan Dr. Evan Lukaditya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Dan juga jangan lupa menggunakan masker sebagai gerakan masker Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.